Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan bahas anime lagi yang menjadi episode terakhir anime favorit gue di musim winter 2025 adalah ReZero season ketiga. Ya, bisa dibilang ya, nggak kerasa gitu kan sudah masuk ke episode terakhir, dan kita lihat ini bakal seperti apa ketika kita diliatin Beatrice gitu kan masuk atau bisa dibilang join ke medan perang dan akan berhadapi dengan si Lei kayak gitu. Coba kita setelah ini apa yang bakal terjadi ya kan, atau menjadi penutup penutup apa yang akan bisa disajikan di ReZero season 3 ini, ya tentu mulai langsung ke episode terakhir dari ReZero season 3. Episode terakhir dari ReZero season ketiga. Let's go. Oh, nggak ada opening. Ngeselin banget pakai suaranya rem itu. Boom. Oke. Nice. Batu kristal. Oke. Ini buang dong. Potong dari pasirah. Oke. Eh, hmm, nice. Wah, kena dong. Wih, ngeri banget. Hmm, wah, hafal ya. Semuanya disebut. Oh no. Hmm. Hmm. Well, kena sih. Oh shit. Oh enggak. Oke, 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 oke. Hmm. Nice. Nice, 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 nice.
Oh, kena ini. Oke, let's go. Boom. Buset, itu kuat banget itu. Kayaknya Veld nama palsu ya. Iya nggak sih? Kan uh, aku tuh katanya Ekidna ya. Ah, damn. Oh enggak. Oh shit. Oh siapa lagi nih? Siapa siapa lagi nih? Oh, I see. Nyamar ya. Sorry. Oh, oke. Oke, ini yang kembaran ya. Oke. Oh iya, bener. Nama palsu, iya. Iya, bener. Namanya bukan Veld ya kan. Itu karena tuh dipungut kan sama kakek Rom. Wah, ini sebuah kebetulan nih menurut gue. Wah, tapi Otto udah dengan siapa kita makan. Ini bahaya banget. Nanggung sih, banyak yang ini kan escape kan. Kapela nih yang hilang nih, bro. Tetris.
Berarti iya Capella men, malah juga hilang ya kan. Berarti si itu juga kalah, si Lei. Rey. Si Rey kalah. Roy, sorry. Si Roy kalah juga. Soalnya nggak diliatin. Buset. Hmm. Tapi setidaknya ya oke lah gitu kan. Udah berakhir gitu. Tapi penasaran gue yang kubu yang lain gitu, yang Capella penasaran gue. Oh ini ya si ini serius. Aha. Masih kita suci lagi. Uh. Gak, soalnya auranya Petegas tuh masih ada di Subaru emang. Menyanyi deh. Uh. Penging anjir.
Iya kan emang emang bisa. Sampai hari itu tiba. Si Roy. Dia tuh misterius anjir. Itu yang dipercayakan dulu ya. Itu yang kita yakini dulu lah kalau Al emang gak jahat. No. Hmm. Berarti dibiarin tetap ini hidup ya. Hmm. Oke. Oke.
Oke. Lagunya mau keluar lagi ya kan. Udah pak, pak. Jadi masih menyisakan PR yang banyak ya. Si Nafsu sama si masih Rakus belum ini nih. Hmm. 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 Pokoknya ada ini ya, ada potongan scene gitu kan dari pihak lawan itu. Gue pengen tahu sih. Dari Uskup Agung yang masih hidup tuh itu masih ada sih, nggak mungkin nggak. Atau muncul season 4 gitu kan, ya mungkin aja gitu kan. Sus banget gitu. Yang bilang kena juga dia. No, lah bisa gitu. Lah gimana ya? Oh iya ya bener sih. Anjir, gue nge-freeze gue. Ya iya sih. Cuman tapi ah ah bentar, 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 bentar.
gue bakal ini dulu, gue bakal break dulu bentar, abis itu bakal gue bahas apa yang terjadi di episode 16 ini, oke? Oke, jadi itu episode 16 gitu kan dari ReZero season 3. Jadi bisa dibilang jujur gue bingung karena di sini memang meninggalkan banyak pertanyaan sejujurnya, terutama soal Sirakus ya kan, yang dimana ya oke. Jadi gini. Ketika bertemu dengan Beatrice tadi kan, si Lei gitu kan, dan bertarung, akhirnya kita diperlihatkan bagaimana case atau kasus di mana si Lei memakan nama palsu, di mana Vel sendiri tidak tahu kalau nama yang dipakai itu adalah nama palsu, sedangkan si Vel itu tidak bohong kalau emang pada saat itu dia emang tahu kalau dirinya adalah Vel. Padahal pemberian nama Veld itu emang dari kakek Rom kan, yang dimana kakek Rom sendiri kan mungut si Veld itu kan karena pada saat itu kan dia bertemu dengan Veld pada masa masih kecil gitu kan. Jadi logika gua atau logikanya inilah si tadi si Rakus yang satunya lagi gitu kan, itu bilang ya yang tahu nama asli kamu itu ya orang tuamu. Nah sedangkan kan emang nggak pernah dilihatin kan orang tuanya Veld gitu kan, jadi ya wajar kalau misalkan si Veld sendiri tidak tahu namanya siapa gitu kan. Jadi itu sesuatu yang kebetulan sih, dan akhirnya membuat si Lei harus mati tadi kan, kena kur sendiri gitu kan karena salah nama, dan akhirnya ditembak tadi kan sama Beatrice sama si Veld gitu. Nah yang gue bingung di sini adalah tadi si Louis Arnett ya, itu bisa bilang join ya kan tadi untuk debut gitu kan, masang nama gitu kan, nunjukin diri kalau dia adalah Rakus atau si Rakus selanjutnya gitu kan. Nah maksud gue gini, berarti emang selama ini yang kita kenal ini si Rakusnya ada 3 gitu loh. Louis Arnett, Roy Alpert, sama Lei Balanteikos, Balinteakos apa gitu boy, gue lupa nama belakangnya gitu kan. Jadi Lei, Roy, sama si Rui gitu kan. Jadi 3 ini nih yang bisa dibilang adalah pengguna Rakus tapi yang berbeda-beda. Nah makanya tadi kan si Sirius kan ngomong kan, jadi mereka ini nih punya authority yang berbeda-beda. Ada yang pemakan aneh, pemakan segalanya, sama penikmat makanan, pemakan berlebih, sama pemakan segalanya. Nah itu, jadi gue nggak tahu nih, bisa dibilang dari caranya aja tuh udah beda men. Jadi berarti bisa dibilang kita simpulin kalau pemakan segalanya jelas Lei, karena emang pada saat itu Rem itu dimakan semuanya, baik ingatan maupun keberadaan, yang artinya semua orang merupakan Rem, seperti itu. Nah kalau Roy itu bisa dibilang pemakan yang aneh, yang artinya adalah dia ya kan itu bertemu dengan Julius, dan di ending tadi Julius dilupain sama orang-orang, yang artinya adalah yang dimaksud tadi si Anastasia itu manusia tanpa nama itu ternyata si Julius gitu. Jadi gue bingung tadi, manusia tanpa nama tuh siapa ya kan, ternyata itu si Julius gitu. Jadi semua tidak tahu gitu keberadaan Julius. Jadi yang tahu tuh cuma Subaru. Ini percis apa yang sebenarnya nggak percis sih. Ini bisa bilang endingin percis ketika akhirnya ketemu si Emilia tidak tahu Rem gitu loh. Cuman bedanya kalau Rem itu emang koma ya kan karena di lahap sama si Lei, sedangkan kalau si Roy ya kan itu membiarkan orangnya tetap hidup, tapi namanya nama keberadaannya tuh dilupakan. Jadi artinya nggak ada yang tahu Julius sama sekali kecuali Subaru. Sedih nggak tuh? Jadi ya bisa dibilang kesimpulannya ya dua-duanya ini baik Lei sama Roy ini udah dikalahin. Nah tadi kan si Louis kan bilang gini kan, kakakku dan kakakku yang satunya lagi itu dikalahin sama si wanita itu siapa? Mungkin ini kali ya, si Priscilia kali ya, cuma nggak tahu sih, kayaknya sih mungkin Priscilia sih, atau mungkin Beatrice, nggak mungkin juga ya, tapi nggak tahu, nanti boleh diisi komentar nanti yang maksud tadi kakak wanita itu tuh siapa, wanita itu Beatrice atau wanita itu si Priscilia gitu kan, karena kan kita kan tidak dilihatin kan pertarungan setelah
si Julius sama si Roy kan, tiba-tiba udah ini aja, tiba-tiba udah diliatin kalau si Julius udah dilupain sama orang-orang kayak gitu. Jadi kita tuh nggak diliatin itu, jadi makanya gue nggak tahu gitu, nggak diliatin scene itu, jadi makanya gue juga nggak tahu tadi maksudnya apa tadi, apa yang dikatakan si Louis tadi. Tapi yang jelas oke, ini clear ya. Jadi gue udah inilah, udah apa namanya, udah cukup mengerti lah apa yang dilakukan oleh si Rakus. Jadi intinya tinggal si Louis Arnett atau pemakan berlebih. Jadi tadi ketika face to face dengan Beatrice sama Veld kan ya bahaya ya kalau misalkan pada akhirnya si Gaston tahu namanya. Si Louis Arnett itu tahu namanya gitu kan, si Gaston gitu kan. Dan kalau berhadapan ya bisa khawatirnya nanti Beatrice bakal ketahuan namanya gitu kan. Jadi lebih baik ya udah biarkan dia escape aja gitu kan, seperti itu. Jadi kayak bener-bener jadi numpang aja, kayak numpang debut gitu kan di episode ini, seperti itu. Dan apalagi ya, jadi ya si Sirius dibiarkan tetap hidup tapi dia sebagai tahanan gitu kan, karena penting untuk menggali informasi dari dia agar dia tetap agar bisa menggali informasi tentang Uskup Agung. Jadi makanya si Sirius tetap ditahan lah gitu kan. Dan si Reinhardt lah yang menjaga Sirius gitu kan, agar dia tidak kabur gitu. Dan soal Sirius tadi ketika dia mencium baunya Subaru, ya itu make sense kalau misalkan Petroglyphs masih di dalam dirinya, karena emang pada saat itu kan emang si Invincible Hand-nya si Subaru kan itu kan mirip Petroglyphs juga gitu kan. Jadi artinya dia bisa gunain itu kan karena emang kekuatan Petroglyphs kan. Tapi maksud gue yang perkataan tadi si Sirius ngomong suatu saat nanti dia bakal hidup lagi, dia bakal keluar dari tubuhmu, itu apa maksudnya ya? Gue nggak ngerti sih, apakah nanti pada akhirnya nanti Subaru bakal ditahan dan akhirnya nanti Uskup Agung yang sudah dikalahin sama si Subaru ini nanti bakal keluar lagi gitu kan, dan akhirnya nanti hidup lagi. Ya gue nggak tahu gitu loh. Jadi kayak ini kayak Naruto aja, ketika akhirnya kan si siapa namanya ya jangan Naruto deh, Obito ya. Jadi bijunya dikeluarin semua gitu kan, dan ternyata hidup lagi gitu. Nah itu pakai gue nggak tahu tadi maksudnya Sirius itu maksudnya apa. Apakah emang sederhana itu ketika ngambil sebuah otoritinya dari seseorang yang dikalahin dan akhirnya membuat nanti Uskup Agungnya bisa hidup lagi gitu kan. Nah, itu makanya gue pengen tahu nih perkataan Sirius itu benar apa enggak kayak gitu. Mungkin ada cara kali ya untuk bisa ngelakuin itu, tapi makanya gue nggak tahu. Jadi isi di komentar aja. Jadi kejanggalan ini nih apa aja sih yang dimaksud? Makanya gue juga sumpah bingung banget dengan sesuatu yang meninggalkan misteri gitu. Nah kalau soal season 4 nggak tahu gue nanti bakal ada apa enggak, tapi menurut leak yang terpercaya, jadi bisa dibilang season 4 pasti bakal diproduksi, tapi gue nggak tahu nanti bakal tayang kapan. Semoga di 2027 ya, karena emang nggak mungkin kalau di 2026, itu sangat memaksakan sih kalau menurut gue untuk menyiapkan sebuah project yang bagus gitu kan. Tapi kalau emang ternyata di 2020 bersyukur ya kan, karena bisa dibilang ya biar nggak penasaran gitu nanti Subaru selanjutnya bakal ketemu apa gitu loh, kayak gitu. Jadi sumpah sih benar-benar ninggalin misteri banget ini sumpah di episode terakhir ini, nggak bohong dah. Jadi lalu sama manusia lah tadi itu apa ya, gue juga nggak nyambung tadi maksudnya apa. Jadi sih pokoknya segala sesuatu yang kiranya gue nggak tahu isi di komentar aja ya. Jadi benar-benar episode ini benar-benar gila, meninggalkan banyak pertanyaan. Dan soal Al tadi gitu kan, ketemu dengan bisa bilang ya nyelamatin si Beatrice ya, karena kan dia kan punya kristal dari Kiritaka kan. Jadi kok bisa tahu dia dapetin kristal itu. Nah pertanyaan gue, apakah Al itu emang orang jahat atau emang gitu orang baik? Maksud gue kita percaya dulu, kalau kita percaya sama mereka dulu lah kalau si Al ini emang orang baik. Tapi maksud gue, apakah dia akan bisa jadi jahat kalau misalkan pada akhirnya dia akan bergerak sejauh itu? Maksud gue gini, dari sekian banyak orang, Al itu termasuk orang yang misterius gitu. Jadi makanya gue ngerasa bahwa jangan-jangan ini Al ini emang dia emang misterius, tapi takutnya diam-diam nyerang Subaru itu doang. Nah makanya dia tuh kayaknya tahu segalanya soal itu. Jadi makanya gue pengen tahu nih nanti
bahkan nanti di season 4 Al bakal lebih diliatin gitu kan, agar lebih tahu siapa sih identitinya Al gitu kan. Kita tahu lah gitu kan, Al itu emang orang yang sama-sama dari Jepang, sama seperti Subaru, tapi maksud gua berarti kan artinya dia hidup lebih lama dibanding Subaru sendiri gitu kan. Jadi artinya dia yang lebih tahu uh, soal Uskup Agung, soal apa pergerakan penyihir apalah bla 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 gitu. Jadi istilahnya dia lebih tahu lah dibanding Subaru. Jadi makanya gue rasa bahwa ya mungkin harus digali lagi sih soal Aldebaran, jadi biar tahu gitu kan maksudnya apa gitu. Itu sih. Dan apalagi ya udah sih, paling tadi kakinya Otto kena luka ya kan. Gue pikir dia bakal dilupain juga, tapi enggak. Terus si Garfield aman ya kan, terus sisanya oke lah gitu. Cuman kasihan sih si Julius sih, yang kasihan sih. Tahu-tahu udah ini aja. Tahu-tahu udah dilupain aja. Jadi feeling gue sih kayaknya emang Priscilia sih yang ngalahin sih. Karena logikanya kalau akhirnya dia ngambil namanya si Julius, harusnya kan dia masih hidup dong, si Roy ya kan, harusnya masih hidup dong. Tapi ternyata dia udah nggak ada ya kan, berarti otomatis ya feeling gue sih kayaknya Priscilia yang ngalahin kayak gitu. Yaudah, itu dari gue. Dan untuk keseluruhan reviewnya nanti bakal gue taruh di community. Pasti thank you buat teman-teman sudah ngikutin anime ReZero dari episode 1 sampai episode 16 gitu kan. Jadi benar-benar luar biasa. Sejujurnya gue menikmati banget dengan apa yang terjadi di season ini, walaupun emang tidak sedrama season 2 gitu loh. Kalau season 2 kan you know lah ya kan, kita tahu lah gelagatnya Roswaal gitu kan, ketika dia bucin banget ke Echidna gitu kan. Terus bisa dibilang jadi bertemu jati dirinya Subaru ya kan, dan akhirnya kita tahu kalau Amy jadi percaya sama Subaru kayak gitu kan. Nah kalau di season 3 ini emang pure battle, bener-bener nunjukin bagaimana intensitinya dari pihaknya geng Subaru ya kan versus gengnya Regulus kayak gitu. Jadi itu sih, gue pengen tahu nanti yang kabur-kaburan ini nih bakal ketemu lagi di season 4 apa enggak ya gitu. Nah tadi kalau sedikit lagi soal authority yang didapatkan oleh Subaru, ternyata Regulus juga dapat ternyata dia dapat dari authority Regulus juga ketika ngalahin Regulus ya kan. Dan gue pernah diingetin di komentar itu apa itu dapatnya, itu gue lupa. Pokoknya dia dapat juga lah gitu. Berarti artinya ya sekarang ini Subaru makin kuat lah gitu, karena dapat dua authority dari orang yang dikalahin, baik itu Regulus sama si Regulus ya gitu. Ya udah, jangan lupa subscribe untuk lagi kira anime winter anime spring apa yang kalian ingin gue bahas. Jadi banyak anime spring menarik, tapi nggak tahu nanti bakal gue ambil yang mana. Ada sih beberapa anime yang udah keluar, tapi I don't know nanti bakal gue ambil apa enggak. Tapi yang jelas bakal gue coba gitu kan beberapa anime baru. Kalau anime sequel gue nggak janji ya, paling Slam City sih yang pasti, karena emang gue ngereak juga gitu kan sebelumnya. Jadi ya gue harus lanjutin dong, karena gue enjoy dengan itu anime gitu kan. Sisanya ya tunggu aja gitu kan kabar seperti apa. Dan itu dari gue, dan satu lagi resume gue selanjutnya. Dan bye.